Rasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman yang berada di rumah, di jalan, di kantor, di mana ya, di kampung kalian masing-masing. Karena kan sebentar lagi kita akan Idul Fitri ya. Jadi bisa aja nih kalau kalian lihat video saya udah sampai di kampung halaman. Pokoknya dimanapun kalian berada, aku doain kalian bahagia selalu ya. Oke, untuk menemani malam takbiran teman-teman semua yang sedang kumpul bersama keluarga tercinta, saya mau melanjutkan ya pesan dari Tanah Pajajaran Anyar Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Pemana Rasa. Jadi sebelum teman-teman nonton yang sekarang, coba scrolling di video saya yang sebelumnya gitu ya. Saya juga udah membahas tentang Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Pemana Rasa. Jadi kalau saya membahas beliau gitu ya. Beliau itu adalah sosok yang sangat syair pujangga ucapannya dan filsafat level tertinggi. Selain Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari Ratu Kidul. Mereka itu seperti kalau teman-teman pernah baca hiasan tulisan para sufi ya. Nah, itu kan berupa tulisan. Nah, ini berupa ucapan. Jadi sisi lembutnya ada, sisi romantismenya ada, sisi syairnya ada, terus filsafatnya pun ada. Jadi memang Masya Allah Tabarakallah luar biasa. Nah begitupun nih sama dengan almarhum guru saya ya. Jadi beliau itu kurang lebih karakteristiknya seperti itu. Mirip dengan karakteristik Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Pemana Rasa. Ya, dan bertahun-tahun beliau mendidik saya, menjaga saya, mentransfer ilmunya kepada saya, dan saya pun digojloknya gak gampang untuk bisa duduk seperti saat ini tuh, Masya Allah ya. Nah, ketika saya mendapatkan pesan dari Sri Baduga Maharaja Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Pemana Rasa, posisi saya memang sedang meditasi. Saya memang mewajibkan untuk saya ya, diri saya itu dalam sehari itu harus ada meditasi. Paling cepat itu 15 menit, paling cepat ya. Itu kalau bisa malah saya lebih dari itu gitu ya. Karena memang itu kebutuhan saya dan saya suka dengan meditasi. Dalam sehari itu minimal 1 kali saya meditasi gitu ya. Bisa jadi lebih 2 kali gitu, tergantung bagaimana keadaan saya saat itu. Ceritanya saya lagi meditasi ya, memang kita selalu menetralkan energi setiap kita bertemu dengan manusia di luar sana. Kita tidak bisa memilih energi apa itu yang ada di depan mata kita, yang kita rasa, dan saya akan kembali menetralkan itu dan saya meditasi. Nah, ketika meditasi hadirlah beliau bersama guru saya gitu ya. Nah, kehadirannya bagaimana Teh? Itu jadi rahasia saya gitu kan. Yang pasti ketika beliau hadir gitu ya, energinya hadir, karena bahasanya sangat tinggi, filosofinya sangat tinggi, saya sampai akhirnya saya tulis kembali di laptop saya gitu ya, atau di handphone saya, karena untuk menyampaikan ke kalian gitu ya, saya minta izin dengan beliau dengan versi bahasa saya gitu ya, karena kalau dengan bahasa beliau saya takut saya salah penyampaian gitu ya, ataupun salah teman-teman di sana salah penafsiran gitu kan. Jadi serileksnya bahasa saya untuk menceritakan kepada teman-teman gitu. Ya. Jadi memang
beliau itu adalah sosok yang menurut saya raja yang sangat mencintai rakyatnya ya. Dan pada saat eranya itu kemakmuran tuh di mana-mana, dan menurut saya beliau itu termasuk raja yang sangat mensejahterakan rakyatnya, dan Allahumma barik ya, Masya Allah tabarakallah, hartanya pun masih sampai sekarang dan dijaga oleh sesuatu yang besar, yang utusan langsung, dan tidak semua orang bisa menembusnya kecuali memang orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu bukan hanya ada di Nusantara, tetapi juga ada di beberapa negara di luar gitu ya, seperti di Thailand, di Cina gitu ya. Jadi memang Masya Allah ya, beliau di Indonesia aja udah sangat kaya raya sekali gitu. Bahasanya itu adalah Gemari Palo Jinawi. Dan harapan saya Indonesia juga bisa menjadi negara yang Gemari Palo Jinawi gitu ya. Jadi Sri Baduga Maharaja. Sri, kenapa ada kata Sri di depannya? Kok kalau kita dengar yang mungkin kurang memahami itu, ada apa dengan Sri? Kalau Sri itu kan kayak perempuan. Iya, karena seorang pemimpin harus mempunyai jiwa feminin, oke? Kenapa? Jadi dari feminin itu muncul rasa cinta kasih, manjain anak ke orang tua ke anaknya. Nah, seperti itulah. Nah, itulah kenapa ada Sri Baduga Maharaja. Oke. Dan saya pun juga tawasul ke beliau gitu ya. Salah satunya ke beliau selain ke Nabi Muhammad SAW. Jadi memang pesannya itu kan, kalau kita ingin menghadapi sebuah peradaban baru ya, itu akan kita melewati proses alamnya, kita menemukan kesedihan, kita menemukan kebingungan, kegundahan gitu kan ya, sampai akhirnya kita akan kembali lagi kepada hakikatnya diri yang sejati, seperti itu. Nah, di cerita sebelumnya bahwa kan memang kan banyak sekali yang masuk ke email, ke DM ataupun di komen, teh perang dunia ketiga ini dalam waktu dekat ini terjadi atau tidak gitu ya. Nah, saya coba untuk bertanya ya, kalau bahasa pada umumnya sekarang tuh diskusi. Jadi alhamdulillah wa syukurillah gitu ya, ruh-ruh para nabi itu mendoakan penduduk bumi ya, agar itu tidak terjadi dalam waktu dekat ini, inti seperti itu gitu ya. Kita masih bisa merayakan kehidupan yang tentram gitu. Nah, itu pun yang saya coba tanya lagi kepada beliau, tapi beliau juga mengingatkan juga kepada saya bahwa jadilah pemimpin di diri kalian sendiri gitu ya. Kenapa gitu? Ketika kalian menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri, otomatis kalian akan memancarkan energi yang positif untuk keluarga, teman ataupun sahabat gitu ya. Nah, tapi bukan sebagai pemimpin yang hawa nafsu, egois gitu ya, tapi sebagai pemimpin yang istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam adab, istiqomah juga dalam penghormatan kepada alam semesta. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi itu juga salah satu pesan dari Eyang gitu ya, bahwa rakyat yang sehat itu adalah manusia yang sehat itu adalah pesan beliau itu adalah manusia yang mampu bisa selalu menyadarkan dirinya dan menjadi pemimpin dalam dirinya dan menyebarkan segala energi positif ke lingkungannya gitu. Dan kita harus tahu seorang pemimpin itu seperti apa.
seorang pemimpin harus, walaupun dia laki-laki, harus mempunyai jiwa feminin, ya. Femininnya itu bukan berarti maksudnya dia jadi ngondek, enggak, tapi ya seperti rasa kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, ulas asihnya, memanjakannya, seperti itu. Nah, diperlukan lagi jiwa maskulin. Untuk apa? Ketegasan dalam menghadapi sebuah keputusan, gitu. Jadi perpaduan. Nggak bisa juga pemimpin itu hanya maskulin aja, tidak bisa, takutnya menjadi pemimpin yang otoriter, ya. Tidak bisa juga pemimpinnya hanya sisi feminin saja, nanti kurang ketidaktegasan dalam mengambil keputusan. Jadi memang harus balance-nya 50-50 gitu. Dan pesan dari beliau, ya, dalam menghadapi memang dunia yang sedang tidak mudah, dan memang ada dan sosok yang menyeramkan itu sudah hadir di tengah di antara kita, pecahan dari Dajjal itu telah hadir di antara kita. Jadi kita harus membangun suatu kelompok kecil, yang dimana kelompok kecil itu berawal dari keluarga. Kita membangun keluarga yang sehat, ya, sehat, waras, seperti itu, ya. Jadi kita nggak perlu terlalu besar berpikir bahwa kita membangun dari sisi organisasi. Itu menurut saya terlalu jauh dan ruang lingkupnya terlalu complicated gitu, terlalu membingungkan intinya gitu. Lebih baik bangun itu dari dalam, intern, dari sisi keluarga. Bangunlah keluarga yang sehat, seperti itu gitu loh. Karena memang ini belum, pecahannya ini memang belum masuk ke Nusantara, belum masuk ke negara kita, negara Indonesia. Memang posisinya itu masih di luar, tapi bukan berarti tidak akan sampai ke Indonesia, karena kan targetnya itu bukan masalah negara, tapi masalah dunia, penguasaan dunia, dan pemberontakan atau perlawanan kepada Tuhan yang Maha Esa, gitu. Dia kan mau menjadi Tuhan, ya, dengan karyanya, gitu. Jadi itu pesannya beliau, gitu ya, bahwa negara makmur itu adalah ya memang gemah ripah lojinawi, ya. Kalau kalian tidak tahu itu, silakan sekalian bisa cari gitu kan, ya, itu kalian akan menemukan. Tapi kalau orang yang Sunda Wiwitan akan tahu gemah ripah lojinawi apa, bisa tulis di komentar, ya, gitu. Nah, itulah bahasanya beliau, gitu. Dan ujian yang sekarang terjadi adalah benar-benar ujian untuk para pemimpin. Bukan saja pemimpin negara, bukan saja pemimpin dunia, tetapi yang dinyatakan pemimpin dari beberapa kelompok manusia. Dan akan banyak timbul yang dimana agama-agama yang dinyatakan agama baru, gitu ya, atau organisasi-organisasi baru, itu adalah dari perkumpulan pecahan dari agama-agama baru itu yang untuk menyesatkan manusia, karena memang sistemnya itu kan bertentangan dengan Tuhan, ya, Tuhan yang Maha Esa, gitu. Nah, itulah makanya yang bilang ini termasuk penyesatan massal, ya, dan ini dibutuhkan benar-benar kesadaran dari intern. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah dari organisasi, nggak usah dari perkumpulan manapun, dari keluarga. Itu adalah pondasi, gitu ya. Jadi memang banyak orang yang
berpakaian waras ya, tetapi dalamnya sudah tidak sehat. Dan itu banyak sekali ke depan. Jadi yang berjalan hanya baju. Gitu bahasanya. Serem deh. Banyak baju yang berjalan sampai melupakan fisiknya. Ayo, coba kalian artikan. Banyak baju yang berjalan di mana-mana, tetapi tidak menggunakan fisiknya.